Batik tulis kan bermacam-macam motif ya, ada yang susah, ada yang sulit. Ngikutin apa yang diajarkan. Terus hari ketiga keempat kita dikasih pelatihan batik tulis. Justru dengan adanya tumbuhnya para pengrajin batik di lingkungan Kampung Batik Cibuluh ini, justru semakin jadi daya tarik tersendiri untuk kampung ini. Sejak pagi, Aula Serbaguna Kampung Neglasari, Kelurahan Cibuluh, Kota Bogor, Jawa Barat dipenuhi puluhan anak-anak. Mereka adalah anak yatim yang akan menerima santunan dari para pengrajin batik di kampung tersebut. Selain menerima santunan, anak-anak yatim tersebut juga menerima pelatihan membuat batik. Sebelum pelatihan dimulai, peserta diberi penjelasan terlebih dahulu tentang dasar teknik membatik. Terus satu lagi ada jenis batik kombinasi. Tahu nggak kombinasi itu apa? Kombinasi itu sendiri terdiri dari batik tulis dan cap. Jadi adik-adik bisa. Setelah itu, panitia memberikan secarik kain yang sudah diberi pola dasar batik. Tak lupa, canting dan pewarna kain juga telah disiapkan. Dan pelatihan membuat batik pun dimulai. Dengan antusias, anak-anak mulai menggambar batik mengikuti pola yang ada di kainnya masing-masing. Mereka didampingi oleh para ibu-ibu dan pemuda Kampung Neglasari. Santunan dan pelatihan membatik untuk anak yatim hanya satu dari sekian banyak kegiatan di Kampung Neglasari, Kelurahan Cibuluh, Kota Bogor, Jawa Barat. Kelurahan Cibuluh juga dijuluki sebagai kampung batik karena banyaknya perajin batik khas Bogor di sini. Salah satunya adalah Sartika. Ia memulai usaha batiknya di sini pada tahun 2017. Dari kakak saya. Oh, dari kakak? Iya, betul. Dari tahun 2009, kakak saya buka batik. Saya ngikut di sana, terinspirasi saya terus. Saya mulai batik ini tahun 2017. Penyematan nama Kampung Batik untuk Kelurahan Cibuluh bukan tanpa alasan. Disinilah corak batik khas Bogor lahir dan dilestarikan sejak hampir 1 dekade lalu. Inisiator Kampung Batik Cibuluh adalah Sri Hartati. Pada 2014, ia mendirikan usaha batik Pancawati. Dari usaha ini, kegiatan membatik kemudian menular ke sejumlah ibu rumah tangga di sana. Awal mulanya kita kan tadinya jadi ibu rumah tangga, nggak punya kerjaan, terus punya bayangan ngapain ya kitanya ya, terus kepikirlah ya membatik gitu. Sri Hartati memiliki anak bernama Dina Ayu Widyaningsih. Kini ia juga terjun sebagai salah satu pengrajin batik di Neglasari. Menurutnya, Cibuluh adalah kampung batik pertama di Kota Bogor. Jadi di wilayah Neglasari ini sebelum terbentuknya Kampung Batik Cibuluh hanya kampung biasa saja. Tetapi melihat dari potensi wilayah yang ada, ibu-ibu di sini melakukan kegiatan membatik, akhirnya kita punya keinginan untuk menjadikan ini sebagai kampung batik yang pertama di Kota Bogor. Ketika memasuki wilayah ini, kita akan disambut dengan rangkaian mural bermotifkan batik yang terbentang puluhan meter, mulai jalan masuk kampung. Di dalamnya, pengunjung bisa melihat deretan papan nama produsen batik serta aktivitas warganya yang sedang membatik di halaman rumah. Kembali ke Aula Serbaguna Kampung Neglasari.
Setelah kurang lebih 1 jam, proses membatik pun selesai. Anak-anak diminta untuk menunjukkan karyanya oleh panitia pelatihan batik. Acara pun ditutup dengan pemberian santunan anak-anak yatim yang menjadi peserta pelatihan batik. Mereka berharap kegiatan pelatihan dan santunan ini bisa menjadi berkah bagi perajin batik di Kampung Neglasari. Terus harapan untuk orang batik atau Kegiatan santunan anak yatim ini merupakan salah satu kegiatan rutin tahunan para perajin batik di Kampung Neglasari. Mereka percaya dengan berbagi bisa membawa berkah untuk masyarakatnya. Tentu kita disupport oleh seluruh warga. Jadi kalau misalnya Mas lihat nih di lingkungan kami penuh dengan mural-mural, itu semua hasil gotong royong warga sekitar. Sebelum dikenal menjadi kampung batik, wilayah Neglasari hanya perkampungan padat penduduk biasa. Masyarakatnya memiliki pekerjaan yang beragam. Kampung ini mulai dikenal sebagai kampung batik ketika Dina beserta ibunya Sri Hartati mendirikan usaha batik Pancawati di rumahnya. Untuk batik Pancawati sendiri dulu terbentuk tahun 2014, di mana waktu itu saya masih duduk di bangku kelas 3 SMA. Nah, dari situ kita mengikuti sebuah pelatihan membatik, program dari Kementerian Perindustrian. Nah, setelah kita mendapatkan bantuan berbentuk peralatan untuk penunjang produksi, akhirnya kita mulai berusaha untuk memproduksi kain batik sendiri. Sampai akhirnya punya keinginan, kita coba melatih warga sekitar, sampai akhirnya terbentuklah 40 pengrajin di wilayah Kampung Batik Cibuluh ini. Akhirnya terbentuklah Kampung Batik Cibuluh. Batik Pancawati dapat dibilang sebagai tonggak munculnya para perajin batik di Neglasari. Dari sinilah warga setempat mendapat pelatihan membatik. Salah satunya adalah Ina Winarti. Ia mengaku mendapatkan banyak ilmu tentang produksi batik dari pelatihan yang digelar Batik Pancawati. Dan kini, Ina sudah mendirikan rumah produksi batiknya sendiri. Pertama kita diajarin batik cap. Terus setelah kita bisa sekitar sehari 2 hari kita udah bisa sih ngikutin apa yang diajarkan. Terus hari ketiga keempat kita dikasih pelatihan batik tulis. Itu. Untuk hari berikutnya kita tinggal itu melatih biar fasih gitu. Awalnya upaya Batik Pancawati untuk menambah jumlah perajin di wilayah Neglasari sempat dipertanyakan sejumlah pihak. Banyak yang menganggap tumbuhnya jumlah perajin batik di sekitarnya bisa mengancam bisnis milik Dina dan ibunya. Namun Dina dan sang ibu memiliki pemikiran yang berbeda. Justru banyak orang yang tanya gitu ya, dengan tumbuhnya para pengrajin di sini apakah tidak menjadi pesaing untuk usaha saya pribadi? Justru tidak. Justru dengan adanya tumbuhnya para pengrajin batik di lingkungan Kampung Batik Cibuluh ini, justru semakin jadi daya tarik tersendiri untuk kampung ini, karena baru kita saja yang menerapkan pengrajin batik ini lebih ke human development.
Setelah mulai banyak perajin yang membuka rumah produksi batik sendiri, Dina dan pemuda di Neglasari mulai berpikir untuk membangun citra kampung tersebut sebagai kampung batik. Kalau misalnya kita balik lagi nih flashback ke belakang, mungkin kayak proposal itu udah nggak terhitung. Niat kita pengen mengembangkan kampung batik ini benar-benar. Cuman ya memang Allah menakdirkannya untuk diimplementasikannya di 2019. Alhamdulillah sih. Karena menurut saya dengan 4 tahun kita proses untuk mengembangkan kampung batik ini, dibilang ya cukup singkat juga gitu. Melihat kerja keras para pemudanya yang berusaha untuk mendirikan kampung batik, para warga pun ikut tergerak. Sebelum peresmian, para pemuda dan warga bergotong royong mulai mendekorasi kampungnya dengan berbagai lukisan mural batik. Hanya 5 orang saja waktu itu. Tapi seiring berjalannya waktu, ketika kita mulai merevitalisasi kampung ini lebih ikonik lagi, tentu kita disupport oleh seluruh warga. Jadi kalau misalnya Mas lihat nih di lingkungan kami penuh dengan mural-mural, itu semua hasil gotong royong warga sekitar. Kita walaupun memang intinya itu hanya beberapa orang, tapi pelaksanaannya itu kita di sini guyup. Jadi semua itu kita lakukan secara gotong royong dengan warga. Puncaknya, pada 24 Agustus 2019, Kampung Neglasari, Kelurahan Cibuluh, diresmikan menjadi kampung batik oleh Wali Kota Bogor, Bima Arya. Sejak itu, wilayah ini dikenal sebagai Kampung Batik Cibuluh. Waktu itu penuh haru tapi senang sekali gitu, kayak ini tuh kayak mimpi gitu, karena dari impian yang hanya obrolan saja ingin membuat sebuah kampung wisata, ingin mengembangkan suatu wilayah yang dirasa itu mustahil gitu, karena kan nggak mudah. Ternyata kalau misalnya Allah sudah memberikan jalan, apapun itu terasa mudah gitu. Tiba-tiba ada CSR yang mau support, terus tiba-tiba warga pun ikut bantu untuk pengembangannya, untuk membuat konsep wilayahnya sampai akhirnya terrealisasi. Berdirinya Kampung Batik Cibuluh merupakan hasil gotong royong para pemuda serta masyarakat yang manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh warga sekitar. Dan hingga saat ini sudah ada 8 kelompok perajin batik yang berproduksi. Punya inisiatif membentuk koperasi karena adanya keluhan ibu-ibu seperti kayak misalnya bahan baku kita nggak bisa produksi lagi karena bahan bakunya mandek di produk. Setelah Kampung Neglasari sukses bertransformasi menjadi kampung wisata batik Cibuluh, tentu ada manfaat yang didapatkan oleh masyarakat. Salah satunya adalah meningkatnya pendapatan ekonomi masyarakat khususnya bagi para pengrajin batik. Seperti yang dirasakan oleh Sartika. Harganya kita standar 175 sama yang lain. Sama, kecuali batik tulis masing-masing. Kalau batik Beda. tulis masing-masing. Kalau batik tulis kan bermacam-macam motif ya, ada yang susah, ada yang sulit. Paling murah ya 700.000. Kalau dulu ya sebulan itu sekitar 10 juta dapat Mas. Sekarang ya paling tahu sendiri lah. Namun semua itu berubah ketika pandemi COVID-19 menerjang pada 2020. Kampung yang biasanya ramai dikunjungi wisatawan mendadak sepi. Para perajin pun terpukul. Mereka kesulitan mencari modal produksi.
Dina bersama perajin batik lainnya berusaha mencari cara agar para perajin batik dapat bertahan di tengah sulitnya permintaan pasar. Dengan menurunnya permintaan, modal pun kan tersendat karena tidak ada closing gitu kan, tidak ada yang terjual produknya. Akhirnya kan mereka di sini urgent untuk bahan bakunya sendiri. Kita cari bantuan sampai akhirnya kita punya inisiatif membentuk koperasi karena adanya keluhan ibu-ibu seperti kayak misalnya bahan baku kita nggak bisa produksi lagi karena bahan bakunya mandek di produk gitu. Akhirnya jadilah kita bentuk koperasi. Jadi ibu-ibu pengrajin di sini ketika bahan bakunya habis mereka bisa ambil dulu di koperasi, setelah produknya laku terjual baru mereka bayar. Dina dan sejumlah pemuda di Kampung Neglasari lalu terpikir untuk mengadakan lomba fotografi dan videografi mengenai Kampung Batik. Tujuannya untuk kembali mengangkat nama Kampung Batik Cibuluh serta mengundang kembali para wisatawan. Sebetulnya itu menjadi salah satu strategi kita juga karena kan dengan adanya antusias para fotografer profesional yang ikut nih pada lomba Kabogor ini kita punya dokumentasi yang betul-betul kualitasnya tuh yang bagus gitu untuk bahan promosi kita. Terus kita juga dapat video company profile Kampung Batik yang betul-betul kualitasnya udah profesional kayak gitu dengan adanya perlombaan ini. Terus dengan adanya para fotografer dan para peserta yang ikut, makin banyak kan orang-orang yang ibaratnya cari tahu nih tentang Kampung Batik karena mereka harus datang ke sini secara langsung, mereka harus observasi. Dina dan kawan-kawan juga memutar otak, memikirkan strategi untuk menggenjot penjualan batik di kampungnya. Salah satunya adalah menjual dengan sistem daring. Mau nggak mau kan kita harus gencar ya walaupun di masa pandemi ini. Minimal walaupun omset ibu-ibu di sini menurun, tetapi untuk brandingnya sendiri masih berjalan gitu. Akhirnya kita lari fokus ke online, kayak kita coba buat website, terus kita fokus kayak main di YouTube, buka channel YouTube, terus kita aktif di medsos juga kayak gitu. Meski cara-cara yang dilakukan tidak berdampak instan, Kampung Batik Cibuluh akhirnya mulai didatangi kembali oleh para wisatawan. Hal ini tentu disambut baik oleh para perajin batik di Kampung Batik Cibuluh. Kalau dari sini mah sekitar Jakarta, Bogor itu sendiri. Terus kalau dari luar negeri kita kadang ada yang dari pertukaran mahasiswa dari berbagai negara gitu. Ada yang dari Uganda, dari India juga ada. Perlahan namun pasti, roda ekonomi di Kampung Batik Cibuluh kembali berputar. Para perajin kembali gencar memproduksi batik mereka setelah sempat lesu karena pandemi. Dengan adanya Kampung Batik Cibuluh ini, taraf ekonomi masyarakat di sini semakin meningkat. Segini-gini kan dipindahin lagi. Kalau lelenya sih ya. Meski sudah berhasil mengangkat citra Kampung Neglasari menjadi kampung batik, masih ada yang ingin dilakukan oleh para pemudanya. Dina dan kawan-kawan masih memiliki beberapa program kerja untuk memberdayakan kampung mereka. Jadi di sini kita ada 5 program yang sudah kita kembangkan. Di antaranya selain batik, ada konveksi, terus kita ada urban farming, ada digital marketing dengan kulinernya. Gitu. Jadi dari 5 program itu sebenarnya saling berkesinambungan. Dina ingin manfaat kampung batik bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.
Ia berharap apa yang dikerjakan oleh dirinya dan teman-temannya bisa dilanjutkan oleh generasi berikutnya. Harapan kedepannya semoga dengan adanya Kampung Batik Cibuluh ini taraf ekonomi masyarakat di sini semakin meningkat, terus anak-anak mudanya lebih bisa berkontribusi untuk lingkungan sekitar, jadi bisa memberikan contoh lah ke generasi-generasi selanjutnya, ke adik-adik kita di sini. Semoga dengan adanya Kampung Batik ini bisa menjadi percontohan buat adik-adik kita, penerus kita selanjutnya. Jadi apalagi nih yang bisa dikembangkan untuk memajukan tempat lahir bahkan tempat tinggal kita gitu. Kini, perajin batik di Kampung Batik Cibuluh masih berjuang menaikkan omset penjualan di tengah pandemi COVID-19. Salah satu perajin, Sartika, optimis penjualannya akan kembali normal seperti sedia kala. Optimisme itu datang setelah melihat gotong royong warga kampung dalam menaikkan citra Kampung Batik Cibuluh. Alhamdulillah ya Mas ya, kalau orang-orang sini emang kita kerja kelompoknya benar-benar ya Mas ya, saling mensupport, terus kerjasamanya itu bagus gitu. Harapan saya ya mudah-mudahan kita lancar lagi penjualannya ya Mas ya. Terus mudah-mudahan sih Mas bisa membantu untuk pemasaran gitu. Harapan saya itu aja. Sementara Ina Winarti berharap kampung wisata ini bisa semakin dikenal masyarakat dan wisatawan yang berkunjung semakin bertambah. Ya, harapan kedepannya semoga Kampung Batik ini lebih dikenal, bukan hanya dari Kota Bogor, tapi juga bisa menembus setiap provinsi, seluruh Nusantara lah. Yang paling utama mimpi kita itu bisa menembus pasaran luar. Iya. Amin. Pemuda pemberani adalah mereka yang bermimpi dan berinovasi. Kampung Batik Cibuluh, Kota Bogor menjadi bukti nyata bahwa perubahan berawal dari mimpi. Mimpi yang tidak hanya larut dalam lelap tidur, tapi mimpi yang mendorong aksi nyata, sehingga hasilnya bisa dirasakan semua kalangan.